Ya, saya kembali lagi bersama di spesial program dari Radio Smart FM, part of Magentic Network, yaitu Smart Community. Ya, Smart Listener, berbicara tentang komunitas yang satu ini, ya, di tempat tinggal kita, khususnya di negara kita tercinta Indonesia, sebagai negara dengan ribuan gugusan pulau beserta keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, ini menjadi alasan utama perlunya kurikulum khusus seperti mungkin untuk masyarakat adat demi perbaikan wajah pendidikan Indonesia di masa depan. Selain memerlukan kurikulum khusus, mungkin juga kurikulum yang mewajibkan ya, yang mewajibkan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada, mereka juga layak untuk mendapatkan pendidikan. Mau kaya, mau miskin, di desa atau di kota, memang semuanya wajib untuk mendapatkan pendidikan itu. Nah, terkait dengan pendidikan, Smart Listener, saya bersama dengan Lutfi Noval. Lutfi ini adalah salah satu dari tenaga pengajar dari komunitas kita malam hari ini yang hadir di Smart FM sampai jam 8 malam nanti. Ya, kita berada di Smart Community dengan komunitas Relawan Pendidikan Indonesia. Ya, pendidikan ya? Relawan Pendidikan Indonesia. Iya, Relawan Pendidikan Indonesia, dan ada Lutfi Noval, salah satu dari tim pengajar yang ada di bawah naungan Relawan Pendidikan Indonesia itu sendiri. Nah, Mas Lutfi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Ya. Oke, Mas Lutfi, kalau boleh tahu berapa lama Mas Lutfi gabung di Relawan Pendidikan Indonesia ini? Sudah hampir setahun lebih sih. Setahun ya? Iya. Karena awal mula bergabungnya di RPI ini pada saat kemarin bencana di Palu, Sulawesi Tengah tepatnya. Awalnya itu ya? Situ. Apa yang menjadi ketertarikan tersendiri dari Lutfi sehingga mau gabung di Relawan Pendidikan Indonesia? Apalagi kalau yang namanya relawan itu pasti otomatis tidak mendapatkan apa-apa ya, misalnya gaji ataupun upah gitu. Silakan. Karena menurut saya ya, sebagaimana dijelaskan dan diharapkan barat mendahulu dulu, bahwasannya pendidikan itu adalah hak untuk segala anak. Yeah. Jadi segala bangsa. Ya, hak segala bangsa. Jadi menurut saya persoalan pendidikan itu semestinya tidak ada perbedaan antara untuk yang anak yang kaya dan yang miskin, karena semua orang itu berhak untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Sebagaimana di Undang-Undang Dasar Pembukaan telah menjelaskan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satu langkah yang mungkin langkah nyata yang kita bisa lakukan ya sebagai tenaga pengajar untuk anak-anak yang mungkin kurang beruntung dalam dunia pendidikan. Ada pasti kepuasan tersendiri ya ketika Anda mengajar. Dan waktu itu pertama kali mengajar di mana, Mas Lutfi? Untuk pertama kali ngajar waktu itu memang di daerah yang kena bencana itu, iya, di Palu pada ya? saat di Palu itu. Di mana ya lagi namanya, Petobo kalau tidak salah. Petobo. Sigi? Sigi ya. Sigi sama di sekitaran Palu Selatan kalau nggak salah ya, Palu Selatan. Yang menuju ke pantai Talise itu. Iya. Ya. Memang Lutfi utusan dari Makassar atau inisiatif sendiri memang mau ke sana? Sebenarnya di bawah naungan ini Relawan Pendidikan Indonesia kah juga? Sebelumnya sih inisiatif tersendiri. Inisiatif sendiri. Cuman pada saat ternyata belum di bawah naungan Relawan Pendidikan. Iya. Pada saat di lokasi di Palu, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman yang memang sudah dari sananya, dari adalah RPI. Sebelumnya kan bukan RPI sih namanya. Nah, cuman ada beberapa teman yang kemudian melihat bertemu dan mengajak saya untuk bergabung di RPI di waktu di Palu. Itu berapa lama sih mandiri gitu ya, Lutfi secara mandiri mau mengajar atau mau ikut terlibat dalam dunia pendidikan di daerah bencana lagi gitu ya, terus gabung dengan Relawan Pendidikan Indonesia? Insyaallah mau berapa lama ya? Tidak, maksudnya waktu itu, waktu mandiri terus gabung di mungkin berapa lama sih dijalani waktu mandiri terus gabung di Relawan? Seminggu lebih lah kayaknya. Seminggu lebih. Ada teman-teman dari Relawan yang melihat mungkin dedikasi dari Mas Lutfi sehingga diajak gabung di Relawan Pendidikan Indonesia? Ada. Beliau salah satu pendirinya juga di komunitas ini. Beliau atas nama Ahmad Yani Zuhimma. Ahmad Yani Zuhimma. Yeah. Beliau atau Ahmad Yani ini sendiri adalah seorang guru atau? Dia adalah dosen di
di UMI. Dosen ya. Iya, Kalau Lutfi sendiri, emang Kalau tenaga saya pengajar atau kemarin sih masih status mahasiswa. mahasiswa Ya. ya? Waktu itu ya? Iya, waktu itu. Tahun lalu. Iya. Sekarang sudah selesai. Iya. Jurusan? Teknik informatika. Oh, bukan pendidikan ya? Bukan. Cuman kan kalau persoalan sosial itu kan bukan latar belakang Dari pendidikannya. pendidikan, Iya. betul. Itu kan istilahnya panggilan dari hati. Saya pada saat itu mungkin melihat tersentuh hati saya melihat, wah, kondisi seperti ini, mungkin langkah yang bisa kita lakukan selain berdonasi kan lebih tepatnya aksi nyata pada saat itu. Itu keinginan sendiri Ya, ke Palu? Ya, keinginan sendiri ke Palu. Biaya kendaraannya juga? Biaya kendaraan kemarin kita ikut di Hercules, pesawat Hercules. Jadi ke Ada sana. pendaftaran memang untuk siapa yang mau ikut di Palu waktu itu ya, yang kena Ada. bencana untuk mengajar. Ada. Itu dari mana itu? Karena kan masih mandiri ya, belum gabung dengan relawan Kemarin di pendidikan sana sih Indonesia. Dinas Pendidikan. Oh, iya. Dinas Pendidikan dan posko utamanya itu kemarin di LPMP Sulawesi Tengah. LPMP ya. LPMP. Berapa orang waktu itu Lutfi? Berapa Palu. orang ya? Ada sekitar 18-20-an kayaknya kalau nggak salah. Oke, baik Lutfi, dari beberapa teman yang hadir malam hari ini mungkin Mas Lutfi bisa perkenalkan siapa-siapa mereka? Oh iya. Yang ini di samping kanan saya, beliau adalah salah satu pendiri dan ketua umum di Relawan Pendidikan Indonesia, Kak Ahmad Yani Zoima. Oh iya, ini Kak Ahmad ya, Ya, Kak Ahmad Yani ya. Dan Ketua ya? Ya. Terus, selamat malam kemudian- Mas Ahmad Yani. Bisa ya? Selamat malam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, oke. Dengan Mbak siapa lagi Mas Lutfi? Dengan saya bersama dengan Mbak Kak Tiwi. Tiwi ya? Ya, Kak Tiwi. Tiwi apa nih? Mantan bendahara. Tapi dia jadi tim pengajar juga ya? Iya. Oke, yang berikutnya? Yang berikutnya Kak Ramli, dia selaku ketua harian di Relawan Pendidikan Indonesia. Oke, baik. Berdirinya Relawan Pendidikan Indonesia, dan tahun ini merupakan tahun keberapa Anda menjadi ketua? Oh iya, terima kasih. Relawan Pendidikan Indonesia tersendiri awalnya dari aliansi beberapa komunitas. Ada 40 komunitas berkumpul untuk sama-sama membantu korban gempa di Lombok. Ya, dulu waktu kami ke sana, kami bersama NGO selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan di Lombok, kami melihat ada kondisi yang kosong di mana beberapa NGO tidak bisa mengisi, atau dari pemerintah sendiri tidak bisa mengisi kekosongan itu, yaitu tidak aktifnya sekolah yang ada di sana setelah pasca bencana ya. Kasihan anak-anak di sana tidak bersekolah, walaupun sudah diwajibkan bersekolah pada waktu itu ya. Ini karena gurunya juga termasuk korban dan banyak guru yang meninggal pada saat itu. Juga orang tua di sana tidak bisa melepas anak-anaknya untuk pergi bersekolah di tenda-tenda darurat. Jadi setelah alasannya karena mereka masih dalam kondisi darurat di sana ya, ketakutan dan masih sering terjadi gempa. Iya. Bahkan hampir kami kemarin dapat juga yang isu tsunami, hampir kami kemarin semuanya diberangkatkan pulang. Iya, hanya saja alhamdulillah tidak terjadi apa-apa pada kami, dan 2 bulan kami di sana kembali ke Makassar, kami mencari solusi kekosongan itu, di mana tidak ada guru di sana mengajar, anak-anak juga di sana tidak ada kegiatan yang membuat orang tuanya merasa tenang. Nah, kehadiran kita di sana untuk membuat orang tua di sana untuk tenang, di mana anak-anaknya belajar bersama kami, walaupun bukan di sekolah darurat yang dibuat. Kami mengajar di semua area binaan yang ada orang tuanya di sana. Jadi sambil mengajar, orang tuanya juga mengamati. Iya. Nah, 2 bulan setelah di sana kami kembali dan mengumpulkan 40 komunitas sehingga terbentuklah Aliansi Relawan Pendidikan tahun lalu. Ya, pasnya tahun lalu. Dari beberapa komunitas ya, aliansi dari beberapa komunitas, kurang lebih 40 komunitas 40. Ini bersinergi ke semuanya atau ada beda-beda? Bersinergi ke semuanya. Makanya slogan daripada RPI itu sendiri, Relawan Pendidikan Sinergi Pendidikan untuk Negeri, di mana awalnya memang kami bersinergi dari 40 lebih komunitas ini untuk bersama-sama mencari solusi yang ada di Lombok sana.
Nah ternyata setelah dari Lombok terjadi gempa di daerah kami sendiri, yaitu di Sulawesi Tengah kemarin, yang di Sulawesi Palu. Tengah ya. Iya. Kalau boleh tidak harus 40 sih, tapi dari 40 komunitas yang masuk dalam aliansi ini ya, ini apa-apa saja? Ada dari KPAJ, Komunitas Peduli Anak Jalanan, kemudian ada dari Komunitas Peduli Anak Yatim, ada juga dari NGO besar yaitu Bulan Sabit Merah Makassar, dan beberapa komunitas lainnya yang betul-betul bersinergi, konsen di. Jadi kami membawa bantuan di sana fokus pada pendidikan. Iya. Ya, termasuk buku-buku, lebih ATK. spesifik ke pendidikan ya. Iya. Waktu itu siapa Ahmad Yani waktu ke Lombok itu sendiri atas inisiatif atau lihat momen? Misalnya momennya bencana gitu ya, momen bahwa ini lagi bencana, saya harus ke sana deh. Atau walaupun tidak di daerah bencana, Anda tetap akan memberikan pendidikan buat bangsa. Iya, seperti itu. Walaupun bukan di pendidikan daerah tapi bencana gitu ya. Iya. Di program dari RPI sendiri itu ada program khusus untuk kebencanaan. Namun di bidang-bidang lainnya ada bidang yang khusus pendidikan, di mana kita pendidikan itu di pelosok. Kami punya daerah binaan di beberapa pelosok. Di pesisir juga sudah ada kegiatan di pesisir yang di mana di sana pendidikannya kurang. Juga di perkotaan kita fokus pada anak yang termarginalkan, yaitu putus sekolah, anak yatim yang putus sekolah tapi tidak masuk dalam panti asuhan, dan juga termasuk anak jalanan yang ada di Kota Makassar. Ya, itu ya fokusnya ya. Anda berada di Relawan Pendidikan Indonesia. Ya, oke. Tahun keberapa Ahmad Yani menjadi ketua di komunitas ini? Tahun sekarang ini. Iya, periode 2019. Baru 1 tahun? Baru 1 tahun. Terbentuknya Relawan Pendidikan Indonesia memang 1 tahun ya? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Selain ini kan lebih ke mana ya? Pendidikan, memberikan pendidikan ke anak-anak yang memang memerlukan pendidikan, yang mungkin orang tuanya tidak mampu ya. Kemudian juga di daerah-daerah bencana, ataupun mungkin selain di daerah bencana, di pelosok-pelosok juga kan, seperti itu yang di pelosok, disampaikan. di pesisir, di perkotaan. Kalau boleh tahu yang diberikan pendidikan itu ngajarnya tentang apa sih? Ada silabus atau RP, semacam masih tetap RPP. pakai kurikulum pendidikan yang berlaku di sekolah-sekolah? Ada kurikulum khusus. Tentunya pendidikan di pelosok berbeda dari pendidikan yang ada di perkotaan. Ya, misalnya kalau di pelosok biasa anak-anaknya disesuaikan mungkin ya dengan biasa anak di pelosok itu pemalu. Kalau di pesisir biasanya anak-anak di sana bebas. Iya. Mungkin karena faktor di sana kan ombak, jadi suara-suaranya agak keras. Iya. Juga berarti tentunya lihat lokasi ya. Iya. Kalau lokasinya di pesisir memang kan suara ombaknya agak keras. Jadi kita juga harus agak keras. Beda dengan di pelosok. Di pelosok kan tenang, sunyi, seperti itu. Tapi program pendidikannya itu disesuaikan lagi dengan area situ ya? Iya, disesuaikan. Tentunya misalnya kita memberi reward kepada mereka, tentunya di pelosok mereka akan merasa risih kalau dikasih hadiah. Dikasih langsung, mereka malu, tidak mau dikatakan meminta-minta. Iya, makanya itu kita di daerah mana itu? Ada di Kampung Mualaf, ada juga di daerah Goa. Iya. Itu ya. Jadi mereka kita malu ketika diberikan langsung hadiah. diberikan langsung. Tapi kalau kita misalnya membuat mereka reward, misalnya hasil lomba, mereka akan senang. Seperti itu. Ya. Mereka dihargai secara prestasi ya. Berbeda yang di perkotaan. Kalau di perkotaan harus pendekatan persuasif dulu, harus dikasih dulu. Dikasih hadiah dulu baru mereka. Seperti anak jalanan, tidak akan mereka duduk tenang belajar kalau tidak ada hadiahnya. Iya, tidak ada hadiahnya dari awal. Iya, seperti itu. Jadi banyak hal ya, pengalaman ya, yang dan akhirnya dengan pengalaman itu Anda semuanya nih tahu ya karakter dari masing-masing anak-anak yang mau diajar gitu ya. Kebetulan juga alhamdulillah basic saya guru. Oh, guru. Ngajar juga di kampus sekarang, dan
magister pendidikan. Jadi Magister. memang saya mengambil magister pendidikan karena mau fokus mengetahui tentang bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia. Baik Secara psikolog juga pasti Iya, kan bisa tentunya. tahu karakternya dari anak-anak yang mau diajar. Iya. Iya gitu ya Mas Ahmad ya. Iya. Nah kalau berbicara tentang donasi ini kembali lagi kita harus meminta ya, ataupun kalau tidak meminta mungkin ada memang donatur yang bersedia untuk memberikan untuk ya para relawan yang mau dan disasar ya untuk dunia pendidikan itu sendiri. Nah dari beberapa relawan atau para donatur yang berpartisipasi di Relawan Pendidikan Indonesia ini, apakah sampai sekarang tetap mencukupi untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di Relawan Pengajar Indonesia untuk ya mungkin mengajar ke mana-mana? Kalau yang sekarang sih saya kurang tahu lagi karena kan Sudah ya, sudah bukan saya yang pegang. Dan masih ada lagi satu bintang tamu kita yang juga malam hari ini saya mau ngajak ngobrol. Nih, ada Mas Ramli ya sebagai ketua harian dari RPI itu sendiri. Nah, sebagai ketua harian bedanya dengan Ahmad Yani? Kalau lebih Lebih dekat Mas ketua Ramli. harian, Iya. kita lebih memikirkan tentang eksekusi program. Eksekusi program. Nah, kita melihat gestur posisi. Kalau misalnya kita di perkotaan kita harus ngapain? Kalau misalnya kita di pedalaman kita harus ngapain? Kalau misalnya kita di pesisir kita harus ngapain? Kita lebih concern ke situ. Dan memikirkan teman-teman juga yang akan berangkat. Nah itu semua juga yang kita Siapa-siapa? pikirkan. Nah, siapa-siapa, dan pada saat mereka sampai di sana mereka mau tinggal di mana? Mereka juga harus bicara dengan siapa. Jadi itu semua yang lebih kita concern kepada mereka. Lagi seperti itu ya. Lebih spesifik lagi. Jadi untuk pemilihan mereka-mereka yang berangkat itu memang pilihan dari ketua harian atau dari hasil rembukan dari teman-teman? Kita lebihnya ke open sih Kak, lebih kepada ya siapapun yang Siapa mau ikut yang mau? boleh. Mau dari luar RPI ataupun orang yang ingin belajar tentang RPI maupun orang yang ada di dalam RPI yang ingin ikut dalam kegiatannya kita open. Kita sangat membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada teman-teman yang ingin berada di dunia kerelawanan seperti ini. Iya, dari teman-teman yang ada di Relawan Pendidikan Indonesia itu berapa banyak sih? Kalau untuk membernya kita ini sudah ada 100-an lebih, tapi yang 100-an untuk lebih. aktif itu ada sekitar 20 orang. Yang aktif ya Yang 20 orang aktif. dari 100 keanggotaan ya. Mereka dari yang kita bilang yang aktif lah ya 20 orang itu dari mana saja mereka? Dari berbagai latar belakang yang berbeda, ada Iya. yang Latar kuliah, belakang pendidikan ya. ada yang kuliah, ada yang sudah kerja, dan ada juga yang sementara kerjain anaknya orang Ramli dan sendiri? lain-lain. Jangan sampai jangan Kalau sampai saya masih- tidak maksudnya. Iya, Kalau saya sendiri masih kuliah Kak. masih kuliah ya. Siap. Nah ini terkait dengan kurikulum yang sepertinya juga harus Anda Anda fokus ke situ. Kurikulumnya seperti apa untuk daerah pesisir, pelosok, terus juga untuk daerah-daerah bencana. Mungkin Mas Ramli bisa menggambarkan kurikulumnya seperti apa sih dibandingkan dengan kalau kurikulum di sekolah-sekolah umum kan itu sudah pasti ya dan sudah terstruktur. Nah kalau di pelosok, di pedalaman ataupun di pesisir itu sendiri mengacu dari mana selain mungkin lokasinya? Kalau misalnya kita sih Kurikulum, dari Relawan Pendidikan Indonesia mengatur atau mengeksekusi sebuah program tentang pengajaran dimanapun kita berada, kita ingin melihat dulu. Yang pertama kita lihat, kita tidak bisa langsung eksekusi kurikulumnya. Yang pertama kita lakukan adalah Daerahnya dulu ya. kita lihat Wilayah. wilayahnya seperti apa sih kebutuhan mereka. Seperti apa sih kebutuhan anak-anak yang ada di sana. Nah, jangan sampai kita membawa kurikulum yang ternyata buat mereka ini belum pernah dapat gitu loh. Artinya takutnya kaget. Iya. Nah, makanya terkadang itu kita bikin kurikulum dan kita kombinkan antara mata pelajaran di dalamnya itu ada games, permainan dan lain-lain. Setelah ada games, lanjut pelajaran dan games lagi. Nah, itu yang buat mereka fun. Nah, di situ menjadi bahan pertimbangan kita bahwa ternyata anak-anak ini lebih membutuhkan pelajaran yang seperti ini untuk di daerah pesisir maupun di pelosok. Itu harus ada uji coba dulu atau
harus ada. Atau ada penerapan terlebih dahulu, atau ada teman yang sampling dulu terus nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan baru didatangkan. Oke, untuk eksekusi program kita, misalnya kita ada di pesisir ataupun yang ada di pedalaman, paling pertama dilakukan oleh teman-teman adalah survei lokasi. Nah, melihat di sana seperti apa, mereka melakukan kebutuhannya satu metode di sana. Kalau misalnya metodenya metode yang mereka bawa ke sana tidak masuk, nah metode yang tidak masuk itu dikembalikan kepada kita untuk didiskusikan. Untuk kita eksekusi beberapa metode, diselipkanlah beberapa materi tadi. Nah, itu bisa dibilang sukses juga untuk sebenarnya kalau untuk bahan banyak bahan yang bisa dibawa ke sana, hanya saja penerapan metode yang betul-betul harus hati-hati kita sampaikan kepada mereka. Kenapa sih harus hati-hati? Apakah ada unsur akan sampai tidaknya ilmu yang mereka dapatkan? Yes, betul. Salah satu itu? Salah satu itu, dan salah satunya apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kita ini kan istilahnya tidak akan setiap hari ada di sana. Iya. Gitu loh kan, mungkin hanya momen-momen atau waktu-waktu tertentu yang seperti yang kita jadwalkan 1 kali 1 bulan atau baru kita ke sana lagi. Nah, kita maunya ketika kita pergi ke suatu tempat itu ada kelanjutannya dan tidak ngestak di yang pertama. Jadi selalu berkelanjutan. Nah, selalu berkelanjutan berarti harus ada orang-orang dari relawan pendidikan sendiri yang standby di situ. Atau gimana? Terkadang kita menggunakan penduduk lokal. Jadi memberdayakan ya penduduk lokal. Jadi kalau prinsipnya kita di relawan pendidikan, yang pertama adalah harus ada jejak fisik yang kita tinggalkan di sana. Yang kedua adalah jejak sosial dan budaya, dan yang ketiga adalah jejak regenerasi. Nah, jejak regenerasi ini yang dimana ya pasti kita harus orang-orang lokal yang harus kita berdayakan, dan kita ingin sampaikan kepada mereka, ya kami ini hanya jembatan. Kalianlah yang akan menemukan langkah-langkahnya mereka. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, oke. Sampai saat sekarang ini, kalau boleh tahu, Mas Ramli sudah gabung berapa lama sih di sama dengan kelompok ini? Sudah lama, 1 tahun lebih. Dari awal terbentuknya RPI sudah ada. Dari kurang lebih 1 tahun ya keberadaan RPI itu sendiri menurut Ahmad Yani. Apa-apa yang sudah Anda lakukan dan di daerah-daerah mana saja Anda melibatkan diri? Kalau untuk memberikan yang pelajaran dilakukan seperti kemarin kejadian gempa di Lombok, di Palu, dan terus juga kita yang juga menimpa Sulawesi Selatan kemarin, yang di 3 daerah Makassar yang banjir kemarin, Mangempang, Goa, dan Kabupaten Maros. Terus juga sudah ada di mana ya? Kampung Mualaf dan sudah banyak sih, Kak. Iya, ini kalau melihat ya bahwa kalian yang ada di Relawan Pendidikan Indonesia ini kan lebih ke pelosok, terus juga ke pesisir dan daerah-daerah bencana. Tidak adakah ketakutan ketika Anda dilibatkan untuk di daerah bencana, ada ketakutan tersendiri nanti saya kena apa gitu ya? Itu pernah terpikir tidak seperti itu? Sempat sih terpikir, dan kemarin juga waktu ke Palu maupun ke Lombok sempat kita nge-brief teman-teman. Kita ke sana ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh kan. Niatnya kita baik gitu loh kan, sampainya di sana juga ya kita harus baik, dan kita tidak bisa menjudge, wah ini tempat yang seperti ini tempat seperti ini, ternyata yang seperti ini. Jadi kita sudah sampaikan sama teman-teman yang berangkat, yang betul-betul siap gitu loh, apapun yang terjadi betul-betul siap, dan no complain. Tidak ada komplain, dan tidak ada yang mengeluh ini mau itu. Kan biasanya kalau sudah ada yang berangkat sudah tahu situasi, Kak mau Kak pulang, takut Kak. Nah, itu buat saya, kita tidak terima yang seperti itu. Jadi mereka jadi betul-betul yang mau pergi sudah ini harus siap ya. Iya betul. Apapun resiko yang mereka dapatkan di tempat itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Menjadi tanggung jawab bersama dan menjadi tanggung jawab pribadi. Luar biasa. Iya ya, di saat orang lain masih ketakutan untuk gabung ya, atau mungkin ada ketakutan sendiri, nanti takut kena bencana. Di situ sisi ternyata ada juga manusia-manusia seperti kalian yang ternyata ikhlas
dan memang sangat dari lubuk dalam hati tuh ya untuk mau memberikan sesuatu kepada orang yang terkena musibah. Apa sih yang membuat Kak Ahmad ini? Dulu waktu di Lombok sama di Palu Tidak ada keluarga juga kan di sana? iya. Tapi kita anggaplah keluarga semua, semua ya. keluarga. Iya, sehingga itu mungkin yang memberikan keikhlasan kepada Anda untuk mau terlibat. Dan Iya. sebagai penguat untuk mereka. Iya, betul ya. Penguat karena kalian ada. Betul. Iya. Ahmad ini ada ya? Dulu waktu kami di Lombok, waktu orang tua masih hidup, tahun lalu sempat sering dihubungi untuk kembali Ke Lombok. Iya. Cuma saya katakan kepada ayah waktu itu masih hidup, almarhum sekarang, bahwasanya apa yang saya lakukan sekarang minimal ini untuk sebagai doa kepada keluarga saya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada saya dari Wajo, supaya terhindar juga dari bencana seperti ini. Jadi itu yang saya sampaikan sampaikan kepada keluarga bahwasanya Iya, meyakinkan keluarga ya, karena keluarga. pasti ada juga beberapa keluarga kalian yang tidak ikhlas, bukan tidak ikhlas juga, tapi takut ya, iya, takut takut untuk sekali. mengirim Anda ke sana. Iya, macam Iya. kayak saya kemarin Iya, waktu iya, di ramai. Lombok, itu nanti sudah sampai, baru saya kabari. Baru kabari. Orang tua. Padahal orang tua itu lagi masih sementara haji. Terus apa orang tua? Amri haji tahun lalu. Iya. Jemaah haji tahun lalu. Apa? Padahal di situ sebelum saya berangkat, 2 minggu sebelum saya berangkat, 3 minggu sebelum saya berangkat kan saya baru habis operasi. Operasi apa waktu Operasi itu? usus buntu kan. Oh iya. Jadi iya. orang tua saya bilang sama orang Harusnya tua. kan Anda istirahat. Ya? Harusnya istirahat gitu loh kan. Nanti Ramli pada harus sampai di istirahat. Lombok baru dia bilang, orang tua video call di mana nak? Di bandara. Di bandara mana? Di Lombok. Bikin apa? Bantu orang-orang sini. Ya, saya langsung geleng-geleng kepala, buset. Iya. Ini seperti itu Iya, aja simpel. iya, ketakutan ya, bukan keikhlasan sih dari orang tua, ketakutan aja. Iya. Tapi alhamdulillah ya sehat walafiat dan Sehat. operasinya tidak ada masalah. Kan? Nah, Iya, karena itu ikhlas tadi. Terus waktu pulang mamanya bilang apa? Waktu pulang selisih berapa hari ya kita ke Palu ya? Pulang mamanya dari haji 3 pekan. 3 pekan. tidak ada hukuman? Tidak sempat ketemu sih kan orang tua ini langsung ke sempat ketemu pada saat langsung ke Toraja, pulang dari Toraja itu pun langsung cuman dibilang ABCDFG bla bla bla. Nggak, saya coba mengalihkan, nggak mau membahas tentang ini. Iya. Ya, pokoknya pintar-pintarnya lah. Iya. Ya tadi Ahmad ini silakan dilanjutkan tadi. Untuk di teman-teman yang di Mendoakan lokasi, ya. Untuk teman-teman yang ada di lokasi, kita tidak, walaupun kita fokusnya di pendidikan, cuma tim yang diberangkatkan ini untuk safety-nya di sana ada dari kesehatan. Tentunya juga di sana dibutuhkan driver karena hampir semua di sana mati lumpuh. Jadi kita butuh juga driver. Jadi tim yang diberangkatkan Bukan hanya pendidikan saja. Iya, Ya, jadi guru-guru teman-teman ya. yang katanya Kak, saya tidak bisa mengajar. Saya cuma bisa ini. Saya cuma bisa driver. Jadi kita tetap berangkatkan dengan keahlian dia. Ada dari medis, dia tidak bisa mengajar. Kita berangkatkan seperti itu. Nah, karena tidak diminta-minta, ada apa-apa di sana, kita perlukan itu medis. Ya seperti itu. Jadi tidak asal berangkat. Katanya teman-teman juga bilang, jangan asal berangkatkan. Betul, kita tidak asal berangkatkan, tapi kita waktu 2 bulan ke sana sama sudah di rescue. Ya, kemudian melihat kekosongan yang tidak ada pengajar di sana, kita fokus pada pengajaran, namun tim yang diberangkatkan tetap safety prosedur seperti itu. Tetap ada safety-nya ya. Iya. Bisa ditambahkan Tiwi apa? Dari berbagai bidang. Iya. Jadi untuk teman-teman yang diberangkatkan ini dari latar pendidikan yang berbeda-beda ya. Paling tidak ini untuk mencukupi apa yang dibutuhkan oleh dibutuhkan di sana. Iya. Jadi kita bagi job desk-nya, job description-nya kita bagi 2 tim. Iya. Yang diberangkatkan dengan standby di Kota Makassar seperti Kak Tiwi, dia standby-nya di Kota Makassar. Jadi segala sesuatu berkaitan di Kota Makassar, Kak Tiwi sama teman-teman yang ada di Kota Makassar yang mengkoordinir, mengatur, termasuk dengan donasi, termasuk dengan beberapa kegiatan yang ada di Kota Makassar. Misalnya kita di Kota Makassar ada TOT pada saat itu trauma healing. Ya, Trauma healing. Iya. Jadi teman-teman yang sebelum berangkat
kami sudah di sana, jadi KTW dengan teman-teman di Makassar yang mengkoordinir itu, kemudian melakukan training trauma healing, kemudian diberangkatkanlah teman-teman yang trauma healing ini untuk ke sana. Jadi bukan hanya satu pemberangkatan, ada beberapa pemberangkatan untuk di sana. Yang pentingnya di sana kan termasuk trauma healing, kemudian edukasi tentang kebencanaan baik kepada orang tua, kemudian juga sama anak-anak. Ya, kemudian ketiga masuknya mereka belajar ini butuh guru, jadi kita memposisikan diri sebagai guru pada waktu itu. Juga tentunya termasuk games untuk membuat mereka kembali ceria, karena betul di sana walaupun mereka sudah masuk di kelas, mereka trauma, bergetar meja sedikit langsung lari berhamburan seperti itu. Juga kita juga fokus pada ini mengaji. Ya, jadi hampir anak-anak di sana berhenti semua mengaji. Kasihan juga. Jadi pagi kita mengajar, siang kita bantu distribusi logistik kepada lokasi yang sulit dijangkau. Kemudian malam kita mengajar ngaji. Jadi tidak kosong dalam kegiatan di sana, walaupun full ya? Ya full, walaupun pada akhirnya banyak yang jatuh sakit seperti itu. Jadi tapi itu resiko untuk kami. Ya. Lutfi bisa menyampaikan ke smart listener untuk, karena ini kan bukan hanya di daerah bencana, di Makassar juga mungkin ya ada area-area tersendiri yang memang perlu kedatangan seorang Lutfi, sebagai seorang tenaga pengajar. Lutfi bisa memberikan sedikit ketika mungkin untuk anak-anak jalanan khususnya ya, mereka itu kan juga perlu pengajaran ya, pendidikan, dan salah satu pengajar adalah Lutfi. Meyakinkan ke orang tuanya bahwa walaupun bukan guru beneran tapi Lutfi di sini sebagai orang tenaga pengajar tapi bisa mendapatkan ilmu, anaknya bisa mendapatkan ilmu yang cukup. Gimana itu Lutfi? Jadi sebelum kita ngajar ke anak-anaknya, yang pertama kita lakukan pendekatan secara persuasif dengan orang tuanya. Oh, ke orang tuanya dulu ya. Untuk meyakinkan bahwasannya walaupun bukan guru beneran ya. Dan memang sih kalau kita lihat di latar belakang untuk anak-anak jalanan sih, menurut mereka orang tuanya pendidikan itu bukan sesuatu yang penting. Nah, makanya kita adakan pendekatan secara persuasif dengan orang tuanya, bahwasannya pendidikan itu adalah sesuatu yang penting. Karena mereka berpikir untuk mencari uang itulah yang penting, itulah yang pertama dibanding pendidikan. Makanya kita pendekatan dengan orang tuanya, meyakinkan bahwasannya setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan ketika kita pernah Lutfi mendapatkan penolakan dari orang tua? Banyak. Oh ya, banyak. Semuanya pernah dapat. Semuanya pernah disiram. Disiram, diusir, dimaki-maki, itu pernah kita dapat. Lutfi juga ya, semuanya ya? Semua. Jadi meyakinkan orang tua itu yang sangat sulit ya. Karena apa ya? Mereka belum sepenuhnya untuk, ya itu tadi ya, karena masalah ekonomi. Mereka lebih pentingkan ekonomi ya, daripada anak mereka belajar. Membuang-buang waktu ya. Mungkin salah satu menurut mereka. Oke, itu dari Lutfi. Dari Mas Ahmad Yani. Dari kami, selain daripada aktif di Relawan Pendidikan Indonesia, merupakan pendiri, kami juga terlibat di beberapa komunitas ya. Jadi kita, harapan saya ke depannya kita tapi sama-sama, lebih ke sosial ya, semua kegiatan sosial pendidikan. Kebetulan juga saya pendirinya KPAJ, Komunitas Peduli Anak Jalan Kota Makassar, yang sudah 7 tahun. Mas Yuda ya kalau nggak salah. Harapan saya ke depannya di Relawan Pendidikan Indonesia sendiri tentunya bisa memberi banyak sumbangsi untuk dunia pendidikan di Indonesia. Amin, insyaallah. Iya, dari saya volunteer juga kepada teman-teman yang seperti Kak Yuda kemarin, Kak Ramli yang sudah lanjut S2-nya. Mari kita bersama-sama masuk ke sistem, karena selain daripada kekurangan pendidikan yang ada di pelosok, di pesisir, di pedalaman, juga tentunya buruknya pendidikan Indonesia atau kurang baiknya pendidikan Indonesia akibat dari pelaku pendidikan itu sendiri. Kita berharapkan ini ada Disdik, Dinas Pendidikan baik Makassar Sosial maupun juga di Kementerian Kemendikbud. Kita berharapnya masalah ini kan yang kami kerjakan bukan tugas kami sebenarnya. Tugas daripada pemerintah. Namun sebagai generasi penerus bangsa tentunya kita berharap
kita memberi sumbangsi dan tentunya harapan kedepannya kita sama-sama masuk ke dalam sistem. Yang lucunya sekarang kan yang masuk ke dalam sistem atau pelaku sistem ini mereka tidak tahu ternyata di polos gitu tidak ada sinyal. Kenapa mesti buat ujian nasional ya yang pakai komputer misalnya, ya, berbasis komputer. Ya di pesisir juga banyak pesisir yang jangankan sinyal gurunya saya tidak ada. Ya seperti itu. Jadi selain daripada kerja-kerja yang mungkin dianggap kecil orang, juga kita berharap kita bisa bersama-sama masuk ke dalam sistem pendidikan di Indonesia dan mengubah atau memperbaiki sistem yang ada. Juga harapan kepada seluruh komunitas yang ada di Kota Makassar, mari kita bersinergi dalam pendidikan. Slogan di RPI, sinergi pendidikan untuk Indonesia, itu harapan kami. Terima kasih. Iya, oke. Dari Mbak Tiwi, apa harapannya nih buat pendengarnya Smart FM dengan keberadaan Anda di RPI? Ya, harapan saya sih semoga anak-anak jalanan maupun anak yatim piatu yang memang butuh pendidikan itu lebih diperhatikan ya. Karena tidak semua juga kita bisa ada terus setiap hari untuk mereka. Karena kan pasti kita punya kesibukan masing-masing, entah itu kerja, pendidikan atau yang lainnya. Dan kita juga tidak bisa stay di Makassar terus. Jadi harapannya ya semoga Dinas Pendidikan ya lihat-lihatlah. Kami ya. Oke. Mas Ramli. Kalau saya sih sederhana. Ayo kita kolaborasi, jangan kompetisi. Gitu kan. Terus kita kolaborasi, kita kompetisi, kita wujudkan 4 elemen quadrohelix yang dimana melibatkan komunitas, akademisi, industri kreatif, dan pemerintah. Nah, dengan adanya keempat ini, saya yakin percaya pendidikan Indonesia akan sedikit demi sedikit akan bisa berkembang, baik dari pelosok, baik dari pedalaman maupun baik dari pesisir ataupun dari perkotaan, pasti akan berkembang sedikit demi sedikit. Saya yakin dan percaya itu. Insyaallah ya. Oke, baik. Terima kasih Ramli, terima kasih Ahmad Yani. Juga untuk Lutfi Nova, Mbak Tiwi juga makasih kehadirannya malam hari ini ya. Kalian ini memberikan sesuatu yang membuat pikiran pasti juga smart listener ya, khususnya untuk orang tua terbuka bahwa ternyata kekhawatiran dari orang tua terkait dengan kenakalan yang sekarang banyak terjadi, ternyata di samping itu juga ada kebaikan-kebaikan yang tidak perlu diukur dan mereka tidak meminta ya untuk dihargai. Siap. Mereka ikhlas untuk melakukannya. Itulah dia relawan pendidikan Indonesia. Wow, luar biasa. Dengan dengan satu keinginan mereka, pendidikan harus datang ke mereka, bukan mereka yang mendatangi pendidikan atau sekolah. Itulah prinsip mereka ya. Oke, sukses selalu untuk kegiatan-kegiatannya teman-teman dari relawan pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan nanti lain waktu, lain kesempatan kita gabung lagi ya di Smart Community. Baik, Smart Listener, terima kasih untuk waktu dan kebersamaan Anda. Saya Emil Faris, selamat malam, sukses untuk Anda.